pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Paling cuma pengen nikah aja misalkan Capek. Halo teman-teman, aku Esther dari Arah Rencana. Arah Rencana merupakan platform yang akan memberikan informasi ke teman-teman mengenai seluk-beluk dunia perkuliahan. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas bagaimana sih dunia perkuliahan khususnya di dunia kedokteran. Nah, saat ini aku lagi bareng sama mahasiswa aktif jurusan kedokteran dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Mbak Fatika. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. oke benar. Halo semuanya, kenalin nama aku Fatika Stuti. Saat ini aku adalah mahasiswa aktif jurusan kedokteran umum di Universitas Gadjah Mada. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Mbak. Iya, langsung aja. Ya. Mbak Fatika itu kan mahasiswa kedokteran semester berapa nih, Mbak? Semester 6. Nah, semester 6. Berarti kan ada awal mula apa sih yang jadi motivasi Mbak Fatika untuk memilih jurusan kedokteran nih? Oh, jadi kalau kamu tanya motivasi aku masuk kedokteran itu apa, sebenarnya aku nggak tahu karena dari SD, SMP kalau ditanyain orang, kamu cita-citanya apa sih? Aku selalu jawab jadi dokter. Tapi seiring bertambahnya umur, aku semakin tahu kenapa aku pengen jadi dokter. Tentu karena menurut aku ya, kalau jadi dokter tuh bisa membantu orang lain, terus asyik gitu belajar tentang tubuh sendiri. Mungkin itu motivasi tertinggi. Oke. Tapi kan ketika kita motivasi punya keinginan untuk masuk ke suatu jurusan tuh pasti ada hambatan dan rintangan untuk masuknya. Itu Iya. hambatannya tuh apa sih waktu mau masuk ke jurusan kedokteran? Iya, kalau disebut hambatan, rada bingung ya, mungkin tantangan. Kalau untuk aku sendiri, tantangan buat masuk ke kedokteran itu mungkin ke usahanya. Jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan buat belajar, belajar mandiri, belajar les, atau bahkan belajar sama teman. Mungkin ke pengorbanan waktunya. Oke, berarti untuk masuk ke jurusan tertentu itu kita butuh pengorbanan ya. Iya. Pengorbanan tenaga dan juga waktu. Iya. Oke. Nah, banyak orang bilang kalau untuk jadi dokter atau untuk lolos atau lulus jurusan kedokteran itu lama ya. Ya lumayan, dibilang lama lumayan. Oke, itu ada berapa tahap sih untuk bisa jadi dokter yang bisa praktek? Oke, jadi aku jelasin ya. Setahu aku ini, kalau kita mau benar-benar jadi dokter, waktu yang dibutuhin itu total sekitar 6 tahunan, yang terdiri dari pertama fase preklinik. Preklinik itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua ada fase klinik atau biasa disebut koas. Itu sekitar 2 tahun. Kemudian setelah selesai, kita masih harus wajib internship atau magang selama 1 tahun. Baru setelah itu kita bisa praktek sendiri. Oke, tadi kan ada kata preklinik. Mungkin teman-teman kurang mengerti ya preklinik itu apa. Jadi preklinik itu kalau di jurusan lain tuh bahasanya S1 gitu ya. Iya, benar. Kalau misal di kedokteran nih Mbak, kan kalau mau kuliah itu kan KRS-an ya. Iya. Nah, kalau di jurusan kedokteran tuh KRS-nya tuh rebutan nggak sih Mbak? Kayak misalnya rebutan dosen atau rebutan kelas atau sistemnya tuh kayak gimana? Oke, kalau di tempat aku nih, khususnya KUGM, KRS-nya nggak kayak yang teman-teman lain fakultas lain. Jadi nggak rebutan karena kita udah sistem blok. Jadi nanti KRS-nya kayak cuma tinggal milih paketan gitu loh. Misal blok A1, A2, A3 atau B1, B2, B3 gitu. Jadi nggak rebutan. Oke, satu blok itu tuh gimana sih Mbak? Apakah satu blok itu membahas misalnya pencernaan doang, fokus, atau misalnya campuran pencernaan atau sama apa ya? Kayak sistem yang lain atau gimana sih blok itu? Oke, jadi blok itu setiap blok memiliki topik tertentu. Misalkan tadi ada blok yang khusus membahas muskuloskeletal. Jadi di blok itu kita belajar tentang otot, tulang gitu. Nanti ada lagi blok khusus respirasi. Jadi kita belajar tentang sistem pernapasan. Begitu. Itu yang namanya sistem blok. Oh, berarti belajarnya tuh per sistem tubuh gitu ya. Nah, terus kalau misal di kedokteran itu juga belajar kayak PKN, agama, gitu nggak sih? Iya ada, tetap ada agama, Pancasila, KWU. Nah kebetulan
aku dapat Pancasila, KBU sama agamanya semester ini Oh, gitu. Tapi kalau agama udah mulai dari semester lain. Cuman untuk Pancasila sama KBU-nya dapat di semester ini. Tetap ada. kalau misalnya kayak matkul-matkul kayak gitu tuh kuliahnya di mana sih? Apa tetap di kampus FK atau pindah ke fakultas lain? Nah, kalau semasa offline aku kurang tahu ya karena aku dapatnya semester ini otomatis daring. Jadi lewat Zoom. Cuman kalau yang offline aku kurang tahu. Mungkin itu kakak tingkat yang kemarin PKN Pancasilanya offline. Hmm. Kalau misal di jurusan kedokteran itu apa aja sih? Misalnya masuk nih, ada teman-teman yang pengen masuk jurusan kedokteran, apa sih yang harus dipersiapkan? Kayak dia harus beli alat dari awal atau beli buku atau nyiapin mental atau nyiapin apa sih ya? Oke, kalau ini menurut pengalaman aku ya dulu tuh aku termasuk ya keburu-buru semuanya kayak dibeli gitu loh, kayak belum masuk aja udah beli buku banyak. Nah itu menurut aku kurang tepat langkahnya. Jadi untuk yang baru mau masuk, mendingan jangan terburu-buru beli buku kayak textbook yang gede-gede yang banyak itu kan lumayan cukup mahal. Padahal nanti waktu pas kuliah udah terlalu dipakai karena kita pakainya lebih banyak PPT dosen atau jurnal gitu ya. Mahal berarti bener ya kalau misalnya orang bilang buku kedokteran itu mahal. Mahal murah tuh sebenarnya relatif ya, ada yang bilang segitu tuh murah, ada yang bilang segitu mahal. Kalau untuk aku tentu bilangnya mahal. Range-nya tuh berapa sih mahalnya? Ya mungkin bisa satu buku tuh 500 sampai lebih. Oke. Berarti kalau misalnya ada anggapan buku kedokteran mahal itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Ya. Tergantung kantong juga. Dan nggak harus beli juga karena sekarang tuh ada itu apa E-book ya. ya, ada e-book, jadi ya sama aja lah. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh buku-buku kedokteran dan misalnya kurang ada dana untuk membeli, itu bisa banget download kayak di web-web. Nah itu bakal ada banyak banget buku-buku kedokteran. Nah kalau di awal-awal tuh harus beli alat. Kalau menurut aku ya belum perlu karena awal-awal tuh belum awal, apalagi tahun pertama itu tuh masih membahas tentang kayak fisiologis tubuh. Jadi ya mungkin kalau nanti ada perintah kayak kalian harus punya stetoskop itu baru beli aja. Menurut aku sih gitu, jadi enggak terlalu buang-buang uang. Kalau yang stetoskop itu biasanya dibelinya di semester berapa? Aku lupa ya aku beli di semester berapa, tapi kalau seingat aku waktu ada pelajaran pemeriksaan fisika kayak tekanan darah gitu-gitu, nah aku mulai bisa. Oh, vital sign ya. Oke, berarti di situ kan dari awal sebelumnya kan Mbak Fatika SMA nih, Ya. terus masuk ke perkuliahan khususnya tuh jurusan kedokteran. Nah ada perbedaan culture ya Mbak. Pernah nggak sih culture shock? Kalau dibilang culture shock kayaknya enggak ya, karena di lingkungan SMA aku kayak teman-temanku udah pada ambis belajar semua gitu. Jadi enggak terlalu yang kaget waktu masuk kedokteran. Jadi semuanya sama, kayak temennya rajin belajar, ada yang suka main juga. Berarti tapi sebelumnya pernah berekspektasi sesuatu ke kedokteran terus ternyata realitanya beda gitu? Oh iya, yang itu tadi kayak aku pikir tuh kayak teman-teman kedokteran tuh bakal lebih ambis daripada yang SMA dan nggak main sama sekali. Ternyata enggak, realitanya nggak gitu. Mereka sama aja kayak aku. Jadi belajar main enggak. Jadi kalau misalnya ada anggapan anak kedokteran itu nggak bisa main, belajar terus tuh sebenarnya enggak ya teman-teman. Iya, salah. Nah, terus kalau misalnya nih di preklinik atau di S1 itu kegiatan perkuliahannya tuh ngapain aja sih? Untuk kegiatan preklinik tentu banyak ya, ada kuliah atau lecture, terus ada tutorial, ada DCCT atau skills lab, ada praktikum, terus nanti ada ujiannya, ada ujian blog, ada OSCE gitu. Ya, kamu mau tanya ya? Boleh dijelasin nggak Mbak? Kayak misalnya tutorial tuh kayak gimana sih kegiatannya? Terus kalau praktikum tuh ngapain aja sih? Skillsnya ngapain aja? Kayaknya kalau praktikum semuanya udah punya gambaran ya praktikum sesuai departemennya aja. Misalkan departemen anatomi berarti praktikum
kayak gitu, anatomi tubuh manusia, fisiologi, biokimia, histo gitu. Kalau yang kayaknya yang masih kurang umum itu tutorial. Jadi kalau tutorial itu nanti itu semacam diskusi yang isinya terdiri dari 9 sampai 11 orang. Itu namanya kelompok tutorial. Nah, di diskusi itu nanti setiap minggu ada 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama nanti kita kayak dikasih kasus, terus suruh diskusi itu apa diagnosisnya, terus bagaimana pengobatannya gitu. Nanti di pertemuan yang kedua baru nanti kayak mencari berdasarkan jurnal yang tepat. Kalau untuk yang pertemuan pertama masih berdasarkan prior knowledge. Itu biasanya kalau Selalu ada di setiap blog. oke. Terus kalau yang skill set itu ngapain sih Mbak? Untuk yang skill set tuh ya kayak namanya skills, berarti dia kayak praktikum yang buat mengasah keterampilan, misalkan keterampilan menyuntik, oh iya ya keterampilan gimana sih kalau ada ya, ibu melahirkan, cara menolongnya gitu. Jadi praktikum untuk keterampilan yang harus dimiliki seorang ibu. Kalau misalnya skill set kayak gitu ada tes gitu. Kayak misal ujiannya, oh tiba-tiba ini suruh pretest atau post gitu. Ya ada yang tadi aku sebutin OSCE. Nah itu tuh ujian dari skill setnya gitu. Jadi kalau OSCE itu kayak nanti kita bakal masuk ke ruangan-ruangan dan tiap ruangan itu ada pura-pura pasiennya. Nah pura-pura pasiennya itu dia bakal membawakan kasus yang berbeda-beda. Nah kita pura-pura juga jadi dokter buat meriksa, buat ini, buat kasih edukasi. Terus kalau yang ujian blog ya itu kayak gimana sih, tertulis atau pakai komputer atau kayak misalnya soalnya itu berapa loh? Oke, kalau untuk ujian blog sendiri, kalau di tempat aku pakai komputer atau kalau kita sebutnya CBT. Jadi punya ujian blog karena dia pakai komputer. Gitu. Terus nanti di setiap ujian blog itu soalnya terdiri dari 100 soal pilihan ganda semua. Oh ya. Ada remet ya sih? Ada tentu. Kalau misalkan nilai kamu kurang, biasanya kurang dari upper itu bisa remet. Oh, jadi kalau misalnya upper B terus dia pengen jadi A gitu nggak bisa? Ya? Nggak bisa. Jadi maksimal upper B. Itu di tempat aku. Nggak tahu kalau di fakultas lain kayaknya bisa. Okay. Ada UTS sama UAS nggak sih? Kalau UTS UAS kayaknya ada untuk Pancasila sama KWU. Kemarin aku dijelasin bakal ada UTS sama UAS. Tapi kalau untuk yang kedokteran gitu nggak ada. Tetap kita adanya cuma ujian. Berarti nilai, jadi kalau misalnya nilai IPK ya, itu dari ujian blog dan ujian kayak skill set gitu ya berarti? Kalau jadi setiap blog itu memiliki blueprintnya masing-masing. Jadi misalkan nih blog A1 nih, nanti CBT menyumbang 75% dari nilai total, sisanya berarti 25% dari nilai praktikum. Nanti beda blog lagi, beda koordinator blog lagi, ketentuannya bakal beda. Ada yang CBT-nya cuma 60%, ada yang CBT-nya bahkan 80%. Gitu. Oh, berarti tergantung blog. Iya. Kalau misalkan ada nih kayak misalnya nilainya tuh kurang, terus dia remedi itu tetap nggak dapat upper B, ada sistem ngulang nggak sih Mbak kalau di kedokteran? Ngulang tuh maksudnya ngulang blok atau ngulang remetnya lagi? Ngulang blok. Kayak misal fakultas lain kan misalnya ada makro yang kurang bagus nih nilainya, terus dia tahun depan tuh ngulang lagi. Oh, oke. Jadi setahu aku ya, kalau di tempat aku itu nanti ada namanya evaluasi tahunan sama ada evaluasi 2 tahun. Nanti bakal dilihat IPK total. IPK total kamu 75 atau 2,5, aku lupa, maaf. Nanti kalau kurang baru kamu disarankan untuk mengulang blok. Tapi kalau misalkan di blok kamu ini jelek nih, misalnya nilainya C, tapi blok lain kamu bagus, otomatis kan IPK totalnya nggak apa-apa. Itu enggak harus ngulang. Oh, okay. Kalau misalnya dia harus ngulang nih salah satu blok, yang lain misalnya rata-rata, terus ada salah satu yang jelek, otomatis kan IPK-nya jadi anjlok ya. Nah itu kalau misalnya dia ngulang, apa nggak nabrak sama perkuliahan selanjutnya? Padahal kan kayak kedokteran itu apa tuh? Ya, jadi kalau mau ngulang tuh otomatis nanti masa kuliahnya jadi lama dong, karena dia bareng sama adik kelas, karena kan sistemnya blok. Jadi kalau kamu ngulang blok yang kemarin otomatis harus nungguin adik kelas masuk ke blok itu.
itu. Oh, berarti kalau misalnya dia mengulang tuh dia belum bisa ambil semester depannya. Iya, enggak. Jadi harus ada yang direlain. Oke. Nah, materi kedokteran itu kan banyak ya Mbak, padat banget. Ada nggak sih tips belajar ala Mbak Fatika? Kalau suruh dikasih tips, kalau suruh ngasih tips, maksudnya aku nggak bisa ya, karena tiap orang pasti cara belajarnya beda-beda. Tapi ini yang aku bilang adalah cara belajar aku. Kalau aku sendiri, aku bukan tipe orang yang belajar istiqomah setiap malam belajar tuh enggak, karena aku mikirnya kalau kuliah kan dari pagi sampai sore itu kan belajar, nggak cuma ngelamun kan. Iya. Ya jadi nggak perlu malamnya belajar lagi, itu menurut aku, tapi jangan gitu. Jadi kayak kehidupan kan banyak, jadi jangan semuanya kuliah. Nah, kalau aku belajarnya bener-bener aku bukan kebut ya, kayak aku kerahin seluruh tenagaku tuh kalau mau ujian, misalkan ujian bloknya 2 minggu lagi, nah itu aku mulai belajar, cuman nggak terlalu ngebut. Nah nanti ngebutnya 3 hari gitu, langsung nggak kemana-mana di kamar aja. Berarti tuh nyicil ya? Ya nyicil, tapi nggak terlalu lama juga, nanti lupa. Oh iya bener banget. Iya kan, karena kan kita hafalan. Oh, iya. Kalau ngitung kan nggak apa-apa, nyicil Pemahaman ya kalau Iya. gitu. Oke. Nah, berkaitan sama hitung-hitungan, ada nggak sih hitung-hitungan di kedokteran? Kalau kamu nanya ada atau enggak, jawabannya tentu ada, cuman banyak atau sering enggak, jawabannya enggak. Jadi menurut aku ya, cuman enggak banyak, kayak masih bisa aku inget gitu loh. Palingan ada di bagian bab misalkan mata yang nanti ngitung kayak khusus gitu, atau enggak nanti waktu praktikum biopin biasa lah, hitung-hitungan biasa. Oh, hitung-hitungan kayak kimia. Ya, tapi kalau dibilang banyak atau enggak, cuman ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen masuk kedokteran dengan alasan untuk menghindari hitung-hitungan, itu salah atau benar? Salah atau bener ya, karena aku termasuk yang itu. Jadi ya tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi kalau kamu nggak pinter matematika banget nggak masalah. Yang penting kamu pinter ngepahamin diri kamu sama hafalan. Berarti emang kedokteran itu banyak hafalan ya? Iya. Pernah ngerasa salah jurusan sih? Kayaknya enggak deh. Cuman kalau biasanya kan orang merasa salah jurusan tuh kalau lagi down. Nah, aku kalau lagi down, misalnya nilainya jelek, itu nggak sampai mikir salah jurusan, cuma sampai mikirnya oh berarti belajarnya kurang, oh berarti kalau nggak mau nyalain diri sendiri, oh berarti materinya sulit. Biasakan aku terlalu mencintai diriku ya, jadi nggak mau nyalahin usaha ya. Tapi ada nggak sih temennya Mbak Fatika yang merasa salah jurusan terus kayak pengen pindah? Itu penyebabnya apa sih kira-kira? Kayaknya enggak ada. Sejauh ini teman-teman aku yang enggak ada yang sampai salah jurusan, paling cuma pengen nikah aja. Misalkan Capek ya, tapi enggak ada yang sampai pengen keluar atau merasa salah jurusan. Jadi semua menikmati proses Iya. ya Mbak? Walaupun susah ya. Iya. Pasti lulus lah pelan. Oh iya. Nah, banyak yang bilang kan tadi jurusan kedokteran itu belajar terus nih. Terus ada juga yang bilang kalau anak kedokteran itu ansos. Nggak pernah ikut kegiatan atau gitu. Nah, kalau Mbak Fatika tuh ikut kegiatan kayak event atau organisasi gitu nggak sih Mbak? Kalau aku sendiri, aku tuh ikut, tapi ikut yang eventnya organisasi, jadi bukan yang di luar organisasi. Kan apa sih namanya kalau oprek panitia yang bukan. Nah aku nggak ikut yang kayak gitu, jadi aku cuma ngikutin eventnya dari organisasi aku. Oh, ikut apa sih Mbak? Aku HMPD. Apa tuh HMPD? HMPD itu ya himpunan mahasiswa pendidikan dokter. Oh, itu kalau ngadain eventnya tuh kayak gimana? Kalau HMPD itu kayak fokusnya ke intern, jadi ke mahasiswa kedokterannya. Jadi bukan event yang di luar, tapi kayak event gimana kayak bikin sesuatu yang nyatuin kita seangkatan. Jadi kalau aku sih tipe yang suka gitu. Berarti itu kayak fokusnya ke intern. Iya. Berarti kalau misalnya anggapan orang anak kedokteran ansos terus belajar terus, itu salah ya teman-teman. Sebenarnya di jurusan kedokteran itu juga ada banyak kegiatan gitu ya Mbak, buat mengembangkan skill. Yang itu tuh juga sebenarnya mengembangkan skill kedokteran juga.
Nah, aku juga pernah dengar ya, sebenarnya anak kedokteran itu juga ngadain kayak Yang kayak mana itu? pengabdian masyarakat tuh, kayak misalnya yang nyoba meriksa gitu. Oh, maksudnya tuh kayak suatu event yang nanti ada kayak pemeriksaan. Iya, benar. Ya, ada, malah banyak. Justru kamu tahu ada program CFHC nggak? Enggak. Oh, nggak tahu. Jadi di tempat aku tuh ada namanya program CFHC. Itu benar-benar pengabdian masyarakat. Jadi semuanya ikut itu. Nanti kita tuh dibagi jadi kelompok, dan tiap kelompok itu punya keluarga mitra. Keluarga mitranya itu nggak kenal, dan dari suatu daerah di Sleman yang agak ujung gitu. Nanti kita sering dari tahun pertama, kedua, ketiga kita selalu melakukan pengabdian itu. Jadi kita segampangnya kayak mengurusi keluarga mitra itu, atau ya kayak melakukan itu pemeriksaan. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di jurusan kedokteran terus cuma pengen belajar, itu sebenarnya agak rugi ya teman-teman, karena banyak hal yang bisa dieksplor walaupun itu tetap masih dalam lingkup jurusan kedokteran. Nah, kalau misalnya nih, jadi banyak teman-teman yang bilang kalau mau masuk kuliah tuh pengen banyak ikut lomba. Kalau lomba, kalau lomba tuh banyak banget ya, tergantung kamu tuh aktif nyari tahu tentang lombanya enggak. Biasanya ada yang lombanya tuh di share lewat grup angkatan, ada yang ditempel di sana di gedung-gedung. Terus kalau kamu tanya jenisnya tentu banyak juga. Dia yang lomba dari yang gampang, misal lomba poster atau lomba kayak tulis ini ya kayak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba di dunia perkuliahan ya, siap-siap untuk mengeksplor dan juga mencari tahu informasi ya. Iya, aktif sendiri cari lomba. Terus aku mau tanya lagi nih, FK itu kan banyak praktikum, banyak skill lab, banyak kebutuhan untuk menunjang akademiknya nih. Otomatis biayanya kan mahal. Banyak teman-teman yang bingung kalau benar nggak sih kalau misalnya masuk kedokteran tuh harus dari keluarga yang berduit. Enggak. Jadi itu anggap masalah yang biasanya bikin orang tuh takut masuk ke kedokteran. Karena kayak aku tuh pernah tanya sama temenku, dia tuh pengen jadi dokter tapi kenapa nggak dapat. Jadi ya karena itu, sama yang kayak kamu bilang, dia takut mahal. Padahal sebenarnya nggak, apalagi di negeri ya, ini bilangnya negeri ya, bukan FK swasta, nanti beda lagi. Aku bicara tentang FK negeri, apalagi di tempat aku tuh sistem UKT-nya pakai yang berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi nanti bakal dibikin kelompok-kelompok UKT ada dari 1, 2, 3, 4, 5, itu berdasarkan ya gampangnya berdasarkan kemampuan kan. Jadi nggak memberatkan juga. Kalau mampunya segitu otomatis UKT-nya menyesuaikan. Kalau dapat UKT yang 1, 2 gitu lebih murah daripada UKT yang atasnya. Banyak beasiswa nggak sih? Banyak dong. Jadi aku tuh termasuk yang suka lihat-lihat pengumuman beasiswa. Cuman ya banyak lah temanku yang ikut beasiswa itu. Ada juga kayaknya yang bidik misi. Temanku ada kayaknya yang bidik misi. Jadi ya banyak. Jadi jangan takut kalau kuliah di kedokteran itu mahal. Tergantung kamu aktif cari beasiswa. Iya sesuai kemampuan, jangan takut. Terus kalau misalnya bayar nih, bayarnya tuh cuma bayar UKT atau misal praktikum kita harus bayar lagi, atau hal lain kita harus bayar lagi? Oh enggak, kalau di tempat aku bener-bener bayar itu cuman bayar UKT aja. Kalau mau praktikum enggak ada pembayaran lagi. Cuman kalau kamu remet yang tadi aku bilang, oh iya, remet tuh bisa 1 bisa 2. Kalau kamu remet 1 itu gratis alias dibayarin. Tapi kalau kamu remet lebih dari 1, yang satunya kamu bayar sendiri. Jadi yang satu gratis, yang satu bayar sendiri 150.000 aja. Oke. Jadi kalau misalnya di negeri itu bayarnya cenderung cuma ke UKT, kecuali kalau misalnya teman-teman mau ambil remet atau memperbaiki nilai. Nah, kalau di FK itu ada kesempatan untuk ambil matkul di fakultas lain sih? Ada. Jadi aku sendiri pernah ambil transformasi digital. Itu juga termasuk ke matkul pilihan. Kalau kamu tanya kenapa aku ambil itu,
kayak dari dulu kayak cutting aku juga ambil itu gitu. Jadi ada lah ikut matkul pilihan. Nah, Mbak Fatika ini kan udah semester atas ya, kalau semester 6. Nah, kalau di kedokteran tuh ada nggak sih spesialisasi kayak sebelum mau ambil skripsi ini harus ambil spesialisasi ini? Kayak misal fakultas lain kan kayak gitu, Mbak. Kalau punya aku nggak ada, jadi kita kayak ngikutin topik blognya itu aja sampai selesai blog akhir gitu. Berarti dari awal sampai mau skripsi dan selesai skripsi juga urutannya kayak gitu blok terus ya? Iya. Oke. Terus apa ya? Ada nggak sih Mbak anak kedokteran yang double degree? Jadi dia kuliah kedokteran, terus juga kuliah di fakultas lain, univ lain. Ya, mungkin ada ya, tapi kalau dia yang kenalan aku enggak. Tapi berat nggak sih Mbak kira-kira kalau kayak gitu? Itu tergantung orangnya ya. Kalau kamu nanya aku ya mungkin berat, tapi Tapi kalau kalau ada bayangan untuk ambil double degree nggak? dulu pengen, tapi kayak ya kayaknya enggak Nggak deh. ada ya? Karena udah padat ya Mbak kalau Iya. kedokteran. Nah, kalau semester 6 kan biasanya zaman-zaman KKN. Kedokteran tuh tetap ada KKN atau nanti bentuknya berbeda apa gimana sih? Ya, jadi kalau untuk kedokteran itu tetap ada KKN, cuman yang bikin beda kalau di prodi kedokteran umum ya, itu KKN-nya nanti setelah lulus, jadi bukan waktu proses mendapatkan sarjana. Jadi kalau angkatan kita lagi KKN, nah aku enggak, aku nanti ketika aku ada di fase klinik yang tadi aku bilang tuh, jadi waktu mau nanti kayak nyelip-nyelip gitu ada KKN, jadi kita KKN bareng adik kelas, mungkin bisa bareng kamu nanti. Berarti masuk misalnya ada kelompok KKN di suatu daerah, berarti masuk ke kelompok itu gitu ya? Iya, tapi angkatannya adik kelas gitu. Oh, berarti beda ya teman-teman KKN untuk jurusan kedokteran sama di jurusan-jurusan lain. Nah, kita masuk ke tahap klinik nih Mbak. Tahap klinik tuh ngapain aja sih? Karena aku belum sampai ke tahap klinik, jadi aku jelasin sesuai yang aku tahu aja ya. Jadi kalau di tahap klinik itu kita bakal banyaknya ke langsung ke pasien. Jadi kalau di preklinik kan kita kayak pasiennya pura-pura, terus banyak ngehafalin kayak ngafalin obat atau fisiologi gitu. Tapi kalau di fase klinik kayak kita yang dihadapin itu adalah kasus pasien beneran. Jadi nanti ada kasus terus baru kita bahas gitu. Terus nanti ada stase-stasenya. Setahu aku cuma sejauh itu, nggak tahu karena belum. Kalau koas itu berarti di rumah sakit langsung ya Mbak? Iya, tergantung fakultasku. Jadi misal stase ini di rumah sakit ini, stase ini bisa pindah di rumah sakit lain. Oh, berarti kalau koas itu nggak cuma benar-benar di satu rumah sakit kayak misalnya RSGM atau gitu-gitu? Enggak, jadi bisa. Cutting yang aku kenal dia ada stase kemarin sempet di RSUD Wonosari. Satu stase. Terus muter. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Fatika ini, terus melihat teman-teman yang punya keinginan besar untuk masuk ke jurusan kedokteran, apa sih pesan dari Mbak Fatika untuk teman-teman yang baru berjuang atau misalnya masih ragu-ragu untuk milih jurusan kedokteran, atau misal ada teman-teman yang salah motivasi untuk masuk ke jurusan kedokteran? Oke, berarti aku ngomongnya ke kamera. Oke. Kalau pesan buat kalian yang lagi berjuang pengen masuk ke kedokteran, paling penting untuk aku jangan dengerin orang lain, dengerin aja dirimu sendiri plus dengerin orang tua. Tapi jangan juga kamu kayak mengikuti semua kemauan orang tuamu, karena nanti jatuhnya kamu nggak ikhlas belajar gitu. Jadi tetap yang pertama tadi adalah dengerin kata hati sama mencari ridho orang tua. Terus yang kedua tentu usahanya kalau kamu mau tes berarti belajarnya harus lebih. Kalau misalkan kamu merasa cita-citamu itu berat, berarti usahamu yang harus dilebihin lagi. Jangan sampai orang tuh ngomong nggak mungkin kamu masuk di situ. Benar, kamu harus bilang mungkin gitu. Benar. Jadi intinya jangan menyerah. Terus nanti waktu masa berjuang pasti ada dimana kamu tuh merasa lelah, pengen nyerah aja. Nggak apa-apa waktu kamu merasa lelah, nyerah, yang dilakuin tuh cukup istirahat aja. Jangan beneran nyerah. Karena kayak aduh udah kamu udah berjuang sampai titik itu, kayak kasihan gak sih sama diri kamu udah berjuang jauh terus kamu tiba-tiba menyerah. Terus jangan pernah menganggap mimpi kamu tuh nggak mungkin,
semuanya mungkin kalau ada usaha. Oke, bagus banget nih pesan dari Mbak Fatika. Iya. Jadi bisa ambil pelajaran ya teman-teman dari pengalaman Mbak Fatika, dari pesan-pesannya tadi, dijadikan motivasi, dijadikan semangat untuk teman-teman berjuang baik di jurusan kedokteran maupun di jurusan-jurusan lain. Oke, setelah lumayan panjang ya Mbak obrolan kita mengenai jurusan kedokteran. Aku mau makasih banget ke Mbak Fatika udah bersedia membantu teman-teman mendapatkan informasi bagaimana sih jurusan kedokteran itu sebelum teman-teman ini benar-benar masuk ke jurusan kedokteran. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu mengenai jurusan-jurusan lain, boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.